Mohon maaf ya Mas Rocky, contoh misalnya, pada saat Mas Rocky dalam konteks debat-debat diskusi, saya sampai hari ini orang yang menghormati beliau dalam konteks diskusi. Beliau sering menggunakan kata-kata yang ekstrim, tapi bagi kita itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi kita. Nah yang jadi problemnya adalah yang menyampaikan adalah Rocky Gerung, yang mungkin notabene selain memang beliau dianggap pinter, yang kedua mungkin secara umur dianggap lebih. Andaikan yang ngomong kayak Mas Rocky Gerung ini, orang anak muda yang umur 25 tahun, saya yakin juga. Ya. Boleh Mas, silakan Mas. Oke. Sekaligus yang you bicara itu atau yang lain itu tentang ethics atau tentang etiket. Yang mana? Kita nggak tahu, kita ambil kata etika itu dari bahasa Prancis etiket. Bahasa Belanda juga begitu. Atau dari bahasa Inggris ethics. Coba terangin saya dulu tuh. Saya pikir biar Mas Rocky aja lanjut. Bukan, itu yang saya maksud. Anda pakai kata ethics di dalam pengertian ethical atau pakai kata etiket dalam pengertian tata krama itu. Yang mana? Ya, silakan aja. Ya justru itu salahnya di situ. Kalau Anda bilang tidak sopan, kita mau tanya, bahasa tubuh itu terlihat tidak sopan. Saya berdebat dengan ketidaksopanan etikal gitu. Lain itu. Saya nggak mengeledek orang dengan bahasa tubuh yang sekedar slapstick itu. Saya menghina pikiran orang, bukan menghina tubuh lawan debat saya. Saya nggak pernah menghina tubuh lawan. Saya ngelecehkan adalah reasoning dia itu. Saya tunjukkan di mana kesalahan etikal dari cara dia berpikir itu. Jadi itu apple to apple, tetapi antara apple sehat dan apple busuk. Oke, makasih. Artinya begini, poinnya yang saya mau bilang di balik itu semua, mau apapun yang dilakukan oleh Gibran, definisi mesti jelas dulu tuh. Kita kritik atau Anda tadi kritik dan Anda bela sifat etiket, bukan sifat etisnya lain. Soal Mahkamah Konstitusi itu ada masalah etis karena ada relasi kekuasaan di situ. Perilaku Gibran itu bukan soal etis, soal etiket. Itu bedanya tuh. Bisa bedain dulu enggak? Ngerti, enggak ada masalah Mas. Saya tanya dulu, you bisa bedain enggak antara etiket dan etika itu? Tunggu, saya tanya dulu, you bisa bedain enggak? Saya pikir kalau you enggak bisa bedain enggak ada gunanya saya bicara ya, itu. Atau Anda bicara enggak ada gunanya. Enggak ada masalah. Bagi saya hari ini saya tidak berkepentingan pada konteks merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan akademik ataupun tekstual yang disampaikan oleh ini soal kita pakai istilah bahasa Indonesia, etika atau etiket. Yes, it's okay. Kode etik Golkar itu beda dengan etika Golkar. Bagi saya hari ini, saya ingin menyampaikan dan memberikan penyampaian kepada publik bahwa baik ataupun buruk yang dilakukan oleh seorang Gibran. Baik buruk itu etika apa etiket? Baik atau buruk yang disampaikan oleh seorang Gibran, bagi saya bahwa sejatinya di balik itu semua sebetulnya ada situasi yang memang masih belum bisa menerima para senior-senior, tidak semuanya. Yang memang belum bisa menerima kepemimpinan muda. Saya ulangi pelan-pelan pertanyaan saya. Yang tidak diterima. Boleh jawab ya? Pelan aja, pelan-pelan sekali. Sabar dong. Tenang aja dulu. Kasih saya dulu. Saya ya kan, tenang. Tenang. Nggak usah panik, tenang aja dulu. Jadi artinya apa? Yang terjadi pada seorang Gibran, itu sebetulnya sejatinya disadari ataupun tidak disadari, itu terjadi pada hampir sebagian anak-anak muda di Indonesia. Bahwasanya ada yang bisa mempertanyakan itu etis, etiket, whatever apapun itu. Bagi saya bukan whatever, itu ini mesti ada kejelasan istilah. Sebuah narasi, sebuah argumentasi yang digunakan bahwa kepada seorang anak muda, bahkan seluruh anak-anak muda di Indonesia yang memang mereka-mereka yang relatif sudah senior ataupun di atas kita, ini belum bisa menerima kepemimpinan muda. Bagi saya, pasti narasi negatif itu akan tetap ada bagi seorang Gibran. Tetapi kembali lagi, bagi saya inilah tantangan kita. Bagaimana caranya memberantas korupsi sekarang tanpa KPK? Kasih saya jadi presiden setahun, korupsi hilang dari bumi Indonesia. Ini. Saya tidak perlu KPK. Saya punya kepolisian Republik Indonesia yang 400.000 aparaturnya. Saya punya jaksa-jaksa yang ratusan ribu jumlahnya. Anda sudah 5 tahun jadi anggota DPR. Saya apa yang Anda lakukan? Saya satu orang.
Saya bukan eksekutif. Angkat saya jadi presiden setahun aja. Saya Anda bereskan masalah bersama ini semua. dengan teman-teman di Masalahnya, DPR. Anda tidak mengerti beda antara legislatif dengan eksekutif. Anda anggap legislatif itu kayak presiden. Salah, Bung. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini ya, channel yang membahas seputar politik yang terjadi di tanah air serta berbagai hal macam lainnya yang bisa kita bahas di channel YouTube ini ya. Tentu teman-teman, tadi kita sedikit mendengarkan ya debat menurut saya lumayan panas ya. Bung Rocky Gerung ya versus juru bicara Prabowo Gibran. Ya, tentu membahas masalah etik ya, atau pelanggaran etik yang dilakukan ya. Kalau kita melihat memang di Pilpres 2024 ini meskipun telah usai, tetapi ini masih saja diperdebatkan. Tentu inilah negara yang berdemokrasi. Jika memang ada salah satu undang-undang yang dirubah hanya untuk satu orang saja, tentu banyak pihak yang tidak suka. Tetapi bagaimana pelanggaran Gibran, tentu kita telah banyak mendengarkan ya, mulai bulan mungkin Februari atau tahun 2023 kemarin, tentu banyak sekali menjadikan hal ini menjadi sebuah kontroversi di tengah-tengah publik. Nah, tentu berbagai pengkritik, pengamat media sosial dan juga berbagai politisi di tanah air ini mempersoalkan hal itu dan memperdebatkan hal tersebut. Tetapi kalau kita melihat seperti yang dikutip dari solopost.com ini, yaitu perjalanan Gibran, yaitu Gibran Raka Buming Raka selaku putra sulung dari Presiden Jokowi, ya, yang menjadi calon wakil presiden dan mungkin saat ini sudah bisa kita bilang sebagai wapres terpilih karena sebentar lagi bakal dilantik di 20 Oktober. Tetapi banyak isu-isu nih, isu-isu terkait akun Fufu Fafa ya, yang kerap viral yang menyerang Prabowo Subianto, dan tidak hanya Prabowo itu sendiri tetapi ikut juga keluarganya. Itu yang saya dengar dari platform media sosial. Tentu teman-teman juga pasti menyadari dan juga telah menyaksikan hal itu. Nah, pada pemilu 2024 terus menuai sorotan sampai saat ini, yaitu ada 2 pelanggaran kode etik yang terjadi di balik pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu sebelumnya, ini berbicara tentang Pilpres di 2023 kemarin pada saat Gibran maju sebagai cawapres, yaitu tentu sebagai paman atau Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, yang dimana banyak dugaan-dugaan yang kuat yang muncul bahwa keterlibatan paman Gibran atau Anwar Usman selaku ketua MK pada saat itu sangat banyak pengaruhnya di balik putusan 90 itu, yaitu meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah pada beliau untuk mengikuti kontestasi Pilpres di 2024 ini. Ya, meskipun telah disengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dengan hasil dissenting opinion, tetapi sangat tipis teman-teman, perbandingan 3:5. Jadi tidak bisa kita bilang tidak ada kecurangan. Bahkan 3 hakim MK pun menyepakati dan menyetujui. Setidaknya ada gugatan dari 01 dan 03 kemarin itu di Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada 3 hakim lainnya yang setuju atau yang menerima. Tetapi sayangnya, yaitu sebagai sesuatu hal yang bisa kita bilang minoritas dibandingkan mayoritas, yaitu 5 hakim MK dibandingkan 3. Tetapi kalau kita melihat ya, Anwar Usman ketika telah selesai putusan 90 kemarin ya di 2023 lalu, ya beliau langsung digantikan ya. Jadi saya rasa ini perbuatan yang fatal sehingga Anwar Usman pada saat itu langsung digantikan selaku ketua MK, digantikan oleh Soehartoyo pada saat itu. Dan kemudian kalau kita melihat hal ini terjadi karena dia terbukti melanggar kode etik dalam mengabulkan gugatan yang menjadi pintu masuk Gibran. Nah, sehingga paman Anwar Usman digantikan oleh Soehartoyo karena terbukti melanggar kode etik yang mengabulkan Gibran masuk menjadi cawapres dengan usia yang kita bisa bilang masih belum mencukupi ya, berdasarkan prosedur yang berlaku ya.
Lalu di sini kalau kita melihat yang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya telah memberikan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU yaitu Pak Hasyim Asyari karena terbukti bersalah melanggar kode etik. Dan Hasyim Asyari pada saat itu sudah warning guys ya kalau nggak salah. Dan beberapa bulan lalu beliau udah digantikan katanya karena ada kasus semacam apa gitu ya terkait perempuan juga kalau nggak salah. Sayang sekali sih menurut saya ya. Nah kalau kita lihat di sini ketua MK dicopot yaitu menjelang akhir 2023 lalu ya publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Nah putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara. Alhasil putusan 90 seperti yang saya sebutkan tadi tahun 2023 terhadap pasal 169 huruf I ya untuk Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu telah membuka peluang yang besar kepada Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi pemilu 2024. Jadi ini sangat menimbulkan kontroversial berbagai dinamika politik yang terjadi pada saat itu. Ya meskipun telah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, tentu yang namanya politik ya masih saja membahas hal-hal terkait hal itu. Karena di Pilkada 2024 ini juga yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, ada upaya semacam menguntungkan juga kepada putra bungsu Presiden Jokowi, yang dimana syaratnya setelah dilantik usianya mencukupi. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang tidak masuk akal dari putusan Mahkamah Agung, yang dimana tidak masalah asalkan umurnya atau usianya setelah dilantik itu terpenuhi. Secara logika dan akal sehat saja menurut saya, ketika seseorang mendaftar, ya harusnya mengikuti prosedural dulu. Syaratnya apa, usianya, contohnya pernah menjabat sebagai apa, pernah sebagai ini dan itu dan sebagainya. Itu menjadi syarat untuk maju, seharusnya seperti itu. Tetapi putusan MA pada saat itu ya terbalik. Dan sempat juga ada semacam logo Garuda darurat itu ya, mungkin teman-teman juga sudah menyaksikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang beberapa minggu lalu, ya sebelum putusan MK itu ya, ada semacam banyak asumsi yang berbicara yang menyampaikan bahwa ada semacam penjagalan salah satu partai agar tidak dapat mengusung kandidat untuk maju di pilkada ya 2024 ya, pemilihan kepala daerah, terkhususnya di kota-kota Jakarta contohnya, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan mungkin berbagai daerah lainnya. Tetapi pada putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan peluang besar yang awalnya syarat 20% kursi di daerah itu sekarang sudah turun. Jadi nggak semua partai sudah boleh mencalonkan, termasuk PDIP mencalonkan sebagai kader untuk maju di calon gubernur DKI Jakarta, yang dimana awalnya berpotensi tidak boleh mengusung kadernya, ya. Jadi sehingga itu memberikan peluang yang angin segar kepada PDIP dan mungkin berbagai partai yang memang tidak cukup untuk syarat 20% kursi di DPRD seperti itu ya. Nah lalu kemudian kalau kita melihat di sini, Anwar Usman juga disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan putusan batas usia capres dan cawapres. Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara kepentingan. Hasilnya MK-MK yang dipimpin Jimli Asidi ya memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK-MK. Nah, jadi seperti itu ya problemnya di tahun 2023 kemarin dan sampai sekarang masih berlanjut ya. Tetapi mungkin video yang saya upload barusan pada cuplikan video sebelumnya ya mungkin video beberapa bulan lalu. Tetapi ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk
ke depannya. Bagaimana hal ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Dan itu yang selalu kita jaga. Kalau kita melihat di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan Wan Prestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya penyampaian tersebut, tapi saya rasa teman-teman juga pasti lebih memahami dan mengetahui bagaimana situasi yang terjadi saat-saat ini, dan mungkin di beberapa bulan yang lalu, apalagi awal pencalonan, ya, baik itu langsung pemilu di Februari kemarin, dan kita akan menantikan berita-berita terbaru ya terkait seputar politik tanah air dan selama pesta demokrasi ini berlangsung sampai nanti kemudian Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dilantik 20 Oktober mendatang. Ya, tentu kita berharap bersama-sama bagaimana mereka dapat memimpin bangsa ini, dapat memberikan yang terbaik. Dan semoga ya, ini kita selalu mendoakan juga setiap program-program yang mereka sampaikan ketika berkampanye, ketika berdiskusi, ketika debat capres-cawapres pada saat itu tersampaikan dan tersalurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan melihat jika memang tidak sesuai realita dan fakta yang atau mungkin yang kita harapkan sesuai dengan program atau janji-janji yang mereka sampaikan, ya kita berhak sebagai warga negara Indonesia mengkritik, bahkan meminta ya bila perlu melakukan demonstrasi untuk semacam mengkritik mereka ya, kenapa melenceng dari program-program atau hal-hal yang telah mereka sampaikan ternyata tidak sesuai. Contohnya salah satunya yang paling unggul katanya program makan siang gratis. Jadi kita tunggu program itu berjalan apa tidaknya di kemudian hari. Lalu melanjutkan IKN dan juga memberantas korupsi yang ada di bangsa dan negara ini, biar bangsa ini sebagai bangsa yang besar bisa menjadi bangsa yang benar-benar maju. Dan semoga bisa tercapai sesuai harapan bangsa ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Itu saja, terima kasih. Saya minta maaf kalau penyampaian yang salah. Intinya dilarang baper. Jangan baperan ya. Kita memberikan pendapat agar kita dapat mengetahui mengenai politik di tanah air ini. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.